Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal asesmen sumatif akhir tahun untuk materi PKN kelas 4 SD. Tetapi disclaimer terlebih dahulu bahwa soal-soal yang akan saya bahas nanti belum tentu 100% akan muncul pada saat asesmen sumatif akhir tahun yang akan kalian hadapi nanti. Tetapi mungkin saja model dan tipe soalnya itu sama. Yuk siapkan buku catatannya dan mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Mari kita jawab. Gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebutkan dua contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Contoh gotong royong di lingkungan sekolah, yang pertama membersihkan kelas bersama. Yang kedua, kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Atau mungkin teman-teman ingin menambahkan contoh-contoh yang lain, dipersilahkan. Mengapa kita harus menjaga semangat gotong royong? Kita harus menjaga semangat gotong royong karena gotong royong membuat pekerjaan lebih ringan dan mempererat kebersamaan. Apa akibatnya jika tidak ada gotong royong di masyarakat? Jika tidak ada gotong royong di masyarakat, pekerjaan akan menjadi lebih berat dan hubungan antar warga bisa merenggang. Siapa saja yang sebaiknya ikut dalam kegiatan gotong royong? Dalam kegiatan gotong royong, semua anggota masyarakat tanpa memandang usia atau jabatan wajib mengikuti kegiatan gotong royong. Apa manfaat gotong royong bagi masyarakat? Manfaat gotong royong bagi masyarakat itu banyak sekali. Salah satu manfaatnya adalah mempererat persatuan dan membuat pekerjaan cepat selesai. Bagaimana sikap yang baik saat ikut gotong royong? Sikap yang baik saat ikut gotong royong adalah bekerja dengan ikhlas, kompak, dan tidak memilih-milih pekerjaan. Lanjut ke soal berikutnya, sebutkan salah satu contoh gotong royong di lingkungan rumah. Salah satu contoh gotong royong di lingkungan rumah adalah membersihkan halaman rumah bersama keluarga. Teman-teman bisa menambahkan beberapa contoh kegiatan gotong royong yang ada di rumah. Misalnya membantu orang tua memasak, membantu orang tua mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Apa hubungan gotong royong dengan persatuan? Gotong royong itu ada hubungannya dengan persatuan. Gotong royong itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling membantu, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang tidak mau ikut gotong royong? Nah, apabila ada teman kita yang tidak mau ikut gotong royong, maka kita wajib menasehati dengan baik agar mau ikut dan menjelaskan pentingnya gotong royong. Menurut pendapatmu, bagaimana cara menumbuhkan semangat gotong royong di kalangan anak-anak? Ini merupakan pertanyaan HOTS atau High Order Thinking Skill. Jadi, karena menurut pendapatmu, maka kalian bisa menjawabnya sesuai dengan kemampuan berpikir masing-masing atau sesuai dengan pengalaman masing-masing. Tetapi, sebagai panduan, saya akan menjawabnya. Cara menumbuhkan semangat gotong royong di kalangan anak-anak adalah dengan memberi contoh yang baik, melibatkan anak-anak dalam kegiatan bersama, dan menjelaskan manfaat gotong royong. Jika di lingkunganmu tidak ada yang mau bergotong royong, apa tindakan yang bisa kamu lakukan sebagai anak sekolah? Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya, namun pertanyaan ini lebih kepada diri kamu sebagai seorang pelajar. Sebagai panduan dalam menjawab, saya akan tuliskan jawaban dari pertanyaan ini. Tindakan yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar jika di lingkungan kita tidak ada yang mau bergotong royong adalah mengajak teman atau keluarga untuk memulai, memberi contoh, dan berbicara dengan sopan agar orang lain sadar pentingnya gotong royong. Soal selanjutnya, bandingkan hasil kerja individu dengan hasil kerja gotong royong. Mana yang lebih efektif dan mengapa? Ini ketemu soal yang HOTS lagi. Hasil kerja individu dengan hasil kerja gotong royong, tentu gotong royonglah yang lebih efektif, karena pekerjaan lebih cepat selesai dan terjalin kebersamaan. Bagaimana perasaanmu jika ikut gotong royong, tapi ada teman yang hanya melihat tanpa membantu? Jelaskan sikap yang sebaiknya kamu ambil. Pernah ya kita itu merasakan ketika kita gotong royong, ada teman yang hanya melihat saja, tidak mau membantu. Nah,
Bagaimana nih sikap kita yang harus kita lakukan? Tentu sebagai manusia kita akan merasa kurang adil, tetapi sebaiknya tetap sabar dan mengajak teman itu dengan cara yang baik agar dia mau ikut membantu melaksanakan kegiatan gotong royong. Jika kamu menjadi ketua kelas, kegiatan apa yang bisa kamu rancang untuk melatih semangat gotong royong di kelasmu? Wah, ini keren banget nih tantangan buat kalian. Seandainya kalian menjadi ketua kelas, kira-kira kegiatan apa ya yang bisa kalian rancang untuk melatih semangat gotong royong? Nah, teman-teman, kalian bisa membuat jadwal piket bersama, mengadakan kerja bakti kelas, atau bisa dilakukan dengan cara lomba kebersihan antar kelompok. Demikian tadi video pembelajaran terkait dengan pembahasan soal-soal latihan, asesmen sumatif akhir tahun, materi PKN, paket esai untuk kelas 4 SD. Semoga bisa memberikan pemahaman dan kebermanfaatan bagi kalian semua. Apabila kalian suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak tertinggal video-video dari saya berikutnya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.